Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi lain, serta informasi honorer dan informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu yang ingin mencari pekerjaan, ini terutama untuk menjadi aparatur sipil negara dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini saya pastikan bahwa seluruh Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu, masyarakat Indonesia seluruhnya, demikian dengan Bapak Ibu yang honorer yang mungkin bisa memenuhi syarat, ada informasi terbaru terkait dengan lowongan P3K 2023. Nah, di sini disampaikan bahwa lowongannya itu ada di Badan Pusat Statistik atau BPS ya, di mana BPS buka seleksi P3K 2023, gaji lebih tinggi dari pegawai negeri sipil golongan 4 dengan tugas utama setara dengan admin. Nah, Bapak Ibu, ini informasi terbaru Bapak Ibu, jangan dilewatkan hal ini karena memang selain daripada bisa merekrut, kemudian jaminan kesejahteraannya juga sangat memadai. Nah, Bapak Ibu, ini informasi terbaru per Senin 18 September 2023. Dan untuk informasi ini, simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Informasi dicatat oleh lengkongayobanung.com yang mana informasi ini mengenai peluang baru untuk bisa menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Badan Pusat Statistik atau BPS telah mengumumkan pembukaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun 2023. Diunggah pada laman resmi bps.go.id, jumlah total formasi yang tersedia dalam seleksi P3K BPS 2023 mencapai 347 posisi dengan syarat lulusan minimal diploma 3 dan sarjana S1. Jadi ada peluang untuk para D3, demikian dengan sarjana strata 1. Tak hanya cakupan kerja dan syarat yang bisa dipenuhi siapa saja, bahkan gaji yang ditawarkan dalam seleksi ini lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pegawai negeri sipil golongan 4. Ini gajinya sampai puluhan juta Bapak Ibu ya, dan standarnya pun ini melebihi standar gaji pegawai negeri sipil. Namun persoalannya bukan masalah gaji, tetapi tentunya banyak yang butuh pekerjaan terkait dengan keberlangsungan aktivitasnya, yang notabene juga akan melangsungkan kesejahteraan. Berikut adalah rincian gaji yang akan diterima oleh para pelamar seleksi P3K BPS 2023 sesuai dengan pengumuman nomor B datar 782 garing 02300 garing KP titik 3 Romawi garing 09 garing 2023. Pertama, ahli pertama analis hukum, gaji terendah 7.500.000, 7.500.000, tertinggi 10 juta. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Standar terendahnya untuk ahli pertama analis hukum 7.500.000 rupiah. Tugas utama melaksanakan aktivitas analisis dan penilaian dalam berbagai aspek termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Ahli pertama analis hukum BPS bertugas pula untuk membuat peraturan, isu hukum, pengawasan implementasi peraturan, dokumen perjanjian, layanan hukum, izin, informasi hukum, dan kegiatan advokasi hukum. 2. Ahli pertama arsiparis, gaji terendah 7.500.000, tertinggi 10 juta. Tugas utama menjalankan tugas pengelolaan arsip yang bersifat dinamis, mengurus arsip yang bersifat statis, melakukan pembinaan kearsipan, dan mengolah serta menyajikan arsip menjadi informasi sesuai dengan deskripsi pekerjaan pada posisi ahli pertama. 3. Terampil arsiparis, gaji terendah 6.100.000, tertinggi 8.300.000. Tugas utama menjalankan tugas dalam manajemen arsip yang bersifat dinamis dan statis,
membina praktik kearsipan, serta mengelola dan menyajikan arsip menjadi informasi sesuai dengan deskripsi pekerjaan. 4. Terampil peranata komputer. Gaji terendah 6.100.000, tertinggi 8.300.000. Tugas utama melakukan aktivitas teknologi informasi berbasis komputer yang mencakup pengaturan dan pelaksanaan teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai dengan deskripsi pekerjaan pada tingkat terampil. 5. Terampil peranata sumber daya manusia aparatur. Gaji terendah 6.100.000, tertinggi 8.300.000. Tugas utamanya yaitu menjalankan aktivitas penataan administrasi dalam pengelolaan serta layanan terkait pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan deskripsi pekerjaan pada tingkat terampil. Perlu dicatat bahwa gaji tertinggi untuk PNS golongan 4E sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 adalah sekitar Rp5.901.000. Dengan demikian, gaji P3K untuk BPS tergolong cukup tinggi dan sejahtera. Untuk menjadi pelamar dalam seleksi P3K BPS, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan melamar P3K BPS meliputi usia 20 sampai 53 tahun. Ingat Bapak Ibu ya, usianya yaitu mulai 20 tahun dan maksimalnya 53 tahun. Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau swasta. Selain itu, tidak berkedudukan dalam instansi tertentu, tidak terlibat dalam politik, bersedia ditempatkan di daerah di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain, memiliki pengalaman 2 tahun di bidang relevan, bebas dari narkotika, berkelakuan baik, tanpa tato atau tindik, kecuali sesuai agama atau adat, dan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Jika telah memenuhi semua persyaratan di atas, silakan mendaftar melalui portal sscsnbkn.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Badan Pusat Statistik atau di BPS pada tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, siapa tahu ada yang memenuhi persyaratan, mungkin famili, sanak saudara, dan seterusnya. Silakan di-sharekan kepada mereka informasi ini, supaya mereka juga mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak di tahun 2023 ini, lewat seleksi P3K Badan Pusat Statistik atau BPS. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.